Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan sejarah tentang Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk atau Rajasa Negara. Pada tahun 1350 sampai 1389, Majapahit mencapai masa keemasannya di bawah pemerintahan Prabu Hayam Wuruk yang bergelar Rajasa Negara, dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada, Aditya Warman dan Empu Nala. Karena daerah kekuasaannya hampir meliputi seluruh Nusantara, Majapahit berkembang sebagai kerajaan maritim sekaligus kerajaan agraris. Hayam Wuruk adalah putra Tribuana Wijaya Tunggadewi. Dilahirkan pada tahun 1334, yang konon bertepatan dengan gempa bumi di Pambayupinda. Nama Hayam Wuruk berarti ayam yang masih muda. Hayam Wuruk naik tahta ketika berusia 16 tahun. Ia menikah dengan Padukasori, Parameswari. Hayam Wuruk mempunyai 2 orang anak, yaitu Nagarawardhani atau Bre Lasem, yang lahir dari Padukasori, dan Bre Wirabumi yang lahir dari Selir. Perkawinan Hayam Wuruk dengan Padukasori yang masih saudara sepupu putra dari Bre Prameswara, yaitu Raja Wijaya Rajasa dari Wangker, terjadi tahun Saka 1279, yaitu setelah kegagalan perkawinannya dengan Dyah Pitaloka, yaitu putri Raja Linggabuana dari kerajaan Pasundan. Pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, Keraton Majapahit diperkirakan telah dipindahkan ke Trowulan, sekarang masuk wilayah Mojokerto. Trowulan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kecamatan ini terletak di bagian barat Kabupaten Mojokerto, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jombang. Trowulan terletak di Jalan Negara yang menghubungkan Surabaya-Surakarta. Di kecamatan ini terdapat puluhan situs bangunan, arca, gerabah, dan pemakaman peninggalan kerajaan Majapahit. Diduga kuat pusat kerajaan berada di wilayah ini, yang ditulis oleh Empu Prapanca dalam kitab Kakawin Nagara Kertagama dan dalam sebuah sumber Tionghoa dari abad ke-15. Masa pemerintahan Hayam Wuruk. Pada tahun 1360, Gayatri wafat, maka Tribuana Tunggadewi pun turun tahta dan menyerahkan kepada anaknya, yaitu Hayam Wuruk, yang dilahirkan di tahun 1334 atas perkawinannya dengan Kertawardhana. Hayam Wuruk memerintah dengan gelar Rajasa Negara pada tahun 1360 sampai 1369 dengan Gajah Mada sebagai patinya. Nama-nama pejabat pemerintahan Majapahit pada zaman pemerintahan Raja Kertajasa sesuai Piagam Bendasari. Maha Mentari Kartini, yaitu Rakyana Menteri Hino, Dia Iswara, Rakyana Menteri Halu Dia Ipo,
dan Rakyana Menteri Sirikan Diah Kanjeng. Sang Panca Wilawatiko, Rakyana Pati Majapahit, yaitu Pu Gajah Mada, Rakyana Dempung, yaitu Pu Alus, Rakyana Kanuruhan, yaitu Pu Bajil, Rakyana Rangga, yaitu Pu Roda, Rakyana Tumanggung, yaitu Pu Lambinata. Dalam Rakyana Menteri Ripakira-kirang terdapat seorang pejabat yang terpenting, yaitu Rakyana Mapati atau Pati Hamengkubumi. Pejabat ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri yang bersama-sama Raja dapat ikut melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu, terdapat pula semacam Dewan Pertimbangan Kerajaan, yang anggotanya para sanak saudara raja, yang disebut Bahtera Sapta Prabu. Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak perubahan selama perkembangan sejarahnya. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia, dan ia memegang otoritas politik tertinggi sebagai kepala pemerintahan. Raja atau Ratu Majapahit bergelar Bahtara Prabu atau Sri Maharaja. Para anggota keluarga kerajaan diberi gelar Bahtara dan mandala tertentu, misalnya Bre Kahuripan, Bre Daha, Bre Tumapel, dan sebagainya. Sesuai dengan keseimbangan gender, gelar Bre Tumampel, Bre Paguhan, dan Bre Wangker dijabat oleh pria. Sedangkan gelar Bre Lasem, Bre Pajang, dan Bre Kabalan jatah untuk wanita. Adapun gelar Bre Kahuripan dan Bre Daha sebagai daerah poros boleh disandang pria atau wanita, asalkan hubungan kerabatnya dekat dengan sang Prabu. Sebagaimana ditegaskan oleh Profesor Bratam Johnson, Otto Srieks, kehidupan and Daha were the regional Asigan to the most high pledged member of the royal family. Jika anggota keluarga kerajaan cukup banyak, mandala diperluas menurut kebutuhan, misalnya Bre Mataram, Bre Matahun, Bre Wirabumi, dan sebagainya. Pejabat pemerintahan di bawah raja yaitu Pati Hamengkubumi bertugas memberi perintah dan arahan tentang jalannya pemerintahan di negara bawahan atau daerah. Dalam negara Kertagama disebutkan bahwa para patih negara bawahan dan para pembesar lainnya berkumpul di Kapatihan Majapahit yang dipimpin oleh Pati Gajah Mada. Di bawah Raja Majapahit terdapat pula sejumlah raja daerah yang disebut Paduka Bahtara. Mereka biasanya merupakan saudara atau kerabat dekat raja dan bertugas dalam mengumpulkan penghasilan kerajaan, penyerahan upeti, dan pertahanan kerajaan di wilayahnya masing-masing. Dalam prastasi Wingun Pitu pada tahun 1447 Masehi, disebutkan bahwa pemerintahan Majapahit dibagi menjadi 14 daerah bawahan yang dipimpin oleh seseorang yang bergelar Bre. Daerah-daerah bawahan tersebut yaitu: yang pertama, Daha oleh Bre Daha, yaitu Diah Wijat Sri Raja Dewi, yang merupakan adik kandung dari Tribuana Tunggadewi, ibu dari Raja Hayam Wuruk. Yang kedua, Wanger oleh Raja Wijoyo Rajoso. Yang ketiga, Mentahun oleh Raja Rajasa Waradana. Yang keempat, Lasem oleh Bre Lasem. Yang kelima, Pajang oleh Bre Pajang Pahuan oleh Raja Singa Waradana. Yang keenam, Kahuripan oleh Tribuana Tunggadewi, yaitu ibu dari Raja Hayam Wuruk.
Yang ketujuh, Singosari oleh Raja Kartawardhana, yaitu ayah dari Raja Hayam Wuruk. Yang kedelapan, Mataram oleh Bre Mataram, yaitu Wikramawardhana, yaitu keponakan dari Raja Hayam Wuruk. Yang kesembilan, Wirabumi oleh Bre Wirabumi, yaitu anak Raja Hayam Wuruk dari Selir. Kesepuluh, Pawunuhan oleh Putri Surawardhani. 11, Jagaraga. 12, Kabelan. 13, Singapura. 5 daerah atau provinsi menurut kiblat yaitu utara, timur, selatan, barat, dan pusat yang disebutkan mancanegara masing-masing. Diperintahkan oleh juru pengalasan atau adipati yang bergelar rakyat. Raja dan juru pengalasan adalah pembesar yang bertanggung jawab, namun dalam pemerintahannya dikuasai kepada pati. Dalam pemerintahan di pusat segala urusan pemerintahan menjadi tanggung jawab Pati Amangkubumi, yaitu Gajah Mada, Demung, Kanuruhan, Ronggo, dan Tumanggung. Lain halnya dengan pemerintahan di seberang lautan yang merupakan wilayah Majapahit. Raja-raja dan pembesar daerah-daerah bawahan berdaulatan penuh. Kewajiban utama daerah bawahan kepada Majapahit yaitu menyerahkan upeti tahunan dan menghadap raja pada waktu yang ditetapkan sebagai tanda kesetiaan dan pengakuan terhadap kekuasaan Majapahit. Untuk mengawasi wilayah Majapahit yang begitu luas, maka Majapahit memiliki armada lautan yang sangat besar dan ditakuti oleh negara-negara lainnya. Armada ini ditempatkan di Lautan Teduh dan di pantai utara Pulau Jawa, dan juga berusaha menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga yang diistilahkan Mitrekstata, yang berarti sahabat atau sahabat sehaluan atau hidup berdampingan secara damai. Dalam kehidupan ekonomi, Kerajaan Majapahit masih mencerminkan sebagai negara agraris, karena aspek agraria lebih menonjol dibandingkan perdagangan antar pulau. Pemerintahan Majapahit selalu berusaha meningkatkan pertahanannya dengan memperbaiki atau memelihara tanggul sepanjang sungai untuk mencegah banjir, dan di simpang itu juga memperbaiki jalan-jalan jembatan untuk memperlancar lalu lintas perdagangan. Komoditi perdagangan Majapahit adalah beras dan rempah-rempah. Daerah-daerah pelabuhan seperti Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban menjadi pusat perdagangan karena menumpang barang dagangan berupa hasil bumi dari daerah pedalaman. Menurut catatan Wang Tayun, pedagang Tiongkok, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung kakak tua. Sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Mata uangnya dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selain itu, catatan Odorico de Pordenone, biarawan Katolik Roma dan Italia yang mengunjungi Jawa pada tahun 1321, menyebutkan bahwa istana Raja Jawa penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Daerah-daerah pelabuhan seperti Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban menjadi pusat perdagangan karena menumpang barang dagangan berupa hasil bumi dari daerah pedalaman. Di bidang perdagangan, walaupun tidak semenonjol Kerajaan Sriwijaya, banyak pedagang Majapahit berperan sebagai pedagang perantara. Menurut berita dari Cina, Majapahit telah memperdagangkan garam, beras, lada, intan, cengkeh, pala, kayu cendana, dan gading. Banyak pedagang Cina yang membeli barang-barang tersebut dari pedagang Majapahit.
Majapahit selalu menjalankan politik bertetangga yang baik dengan kerajaan asing, seperti kerajaan Cina, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Hal itu terbukti sekitar tahun 1370 sampai 1381. Majapahit telah beberapa kali mengirim utusan persahabatan ke Cina. Hal itu diketahui dari berita kronik Cina dan dinasti Ming. Hubungan persahabatan yang dijalin dengan negara tetangga itu sangat penting artinya bagi kerajaan Majapahit, khususnya dalam bidang perekonomian, pelayaran, dan perdagangan. Karena wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit terdiri atas pulau dan daerah kepulauan serta sebagai sumber barang dagangan yang sangat laku di pasaran pada saat itu. Barang dagangan yang dipasarkan antara lain beras, lada, gading, timah, besi, intan, ikan, cengkeh pala, kapas, dan kayu cendana. Dalam dunia perdagangan, kerajaan Majapahit memegang dua peran yang sangat penting, yaitu sebagai kerajaan produsen dan sebagai kerajaan perantara. Sebagai kerajaan Hindu terbesar di Nusantara, keamanan rakyat terjamin, di mana hukum serta keadilan ditegakkan dengan tidak pandang bulu. Dalam kehidupan beragama, raja membentuk dewan khusus, yaitu Dharma Dayaksa Kasawin yang menguas agama Siwa, Buddha, dan Dharma Yaksa Kasogatan yang mengurus agama Buddha. Keduanya dibantu oleh pejabat keagamaan yang disebut Dharma Upeti yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Banyaknya pejabat tersebut menunjukkan kekompleksannya permasalahan agama yang harus diatur. Dengan adanya pejabat keagamaan tersebut, kehidupan keagamaan Majapahit berjalan dengan baik, bahkan tercipta toleransi. Hal ini seperti apa yang diceritakan oleh Mak Huan tahun 1413, bahwa masyarakat Majapahit di samping beragama Hindu, Buddha juga ada yang beragama Islam. Semuanya hidup dengan rukun. Dari berita Mahuan tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh Islam sudah ada di kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial yang penuh dengan toleransi juga dibuktikan melalui kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular, yang di dalamnya ditemukan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Dalam negara Kertagama Pupu 85 diuraikan bahwa tiap bulan Caitar, Maret, April atau bulan pertama setiap tahun Raja Hayam Wuruk mengadakan pertemuan dengan para menteri, perwira, pembantu baginda, kepala daerah, kepala desa dari luar kota untuk membahas tanggung jawab pemerintahan daerahnya masing-masing. Beberapa hasil karya semasa Hayam Wuruk lainnya antara lain pemeliharaan tempat-tempat penyeberangan melintas sungai-sungai Solo dan Berantas, perbaikan bendungan Kali Konto, memperindah candi untuk Tribuana Tunggadewi di Panggi, perbaikan dan perluasan tempat suci Malah, penyempurnaan Candi Jabung dekat Kerakasan, membuat Candi Surwana dan Candi Tagawangi di dekat Kediri, membuat Candi Pari bercorak dari Champa di tahun 1371. Wilayah kekuasaan Majapahit zaman pemerintahan Hayam Wuruk. Di zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk yang menggantikan Tribuana Tunggadewi, Pati Gajah Mada terus menggambarkan penaklukan ke wilayah timur seperti Logaja, Gurun, Sukun, Talibung, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwuk, Makassar, Buton, Banggai, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar, Solor, Bima, Wandana, Ambon, Wani, Seram Timur, dan Dombo.
Menurut Kakawin Negara Kertagama Pupuh ke-13 sampai ke-15, daerah kekuasaan Majapahit meliputi hampir seluas wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah Sumatera di bagian barat dan bagian timur Maluku, serta sebagian Papua, dan beberapa negara Asia Tenggara. Namun demikian, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma, bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Cina. Daerah-daerah di luar Jawa yang dikuasai Majapahit pada zaman pemerintahan Raja Hayam Wuruk, seperti diuraikan dalam Negara Kertagama Pupuh 13 dan 14 antara lain. Di Sumatera, Jambi, Palembang, Dharmasaraya, Kandis, Kawasal, Siak, Rokan, Mandiling, Pania, Kampe, Haru, Temiang, Parlak, Samudra, Lamuri, Barus, Batan, dan Lambu. Di Kalimantan, Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Linggo, Kota Waringin, Samba, Selawai, Kandangan, Singkawang, Tirem, Landa, Sendu, Barune, Sukadana, Seludung, Solok, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung, Kutai, dan Malano. Di Semenanjung Tanah Melayu, Pahang, Langkasuka, Kalantan, Saliwang, Nagiri, Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kalang, Kedah, dan Jerai. Sebelah timur Jawa, Bali, Badahulu, Logaja, Gurun, Sukun, Taliwung, Dompo, Sapi, Gunung Api, Serem, Hutan Kedali, Sasak, Bantayan, Luwak, Makassar, Buton, Benggawi, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar, Solor, Bima, Wandana, Ambon, Wanin, Seram, dan Timur. Setelah menyimak data tersebut, Gajah Mada berhasil mewujudkan sumpahnya. Wilayah kekuasaan Majapahit hampir meliputi seluruh wilayah Nusantara. Bahkan Semenanjung Malaya juga berhasil dikuasai Majapahit, kecuali Pajajaran yang belum dikuasainya. Gajah Mada seorang patih dan bupati Majapahit dari 1331 ke 1364. Memperluas kekuasaan kekaisaran ke pulau sekitarnya pada tahun 1377, yaitu beberapa tahun sesudah kematian Gajah Mada. Angkatan Laut menduduki Palembang, menaklukkan daerah terakhir kerajaan Sriwijaya. Sumber yang bisa dijadikan rujukan mengenai adanya perang tersebut justru terdapat dalam Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali. Dalam kitab Pararaton dikisahkan, peristiwa Bubat terjadi pada tahun Saka 1257 atau 1357, tahun Masehi, di masa pemerintahan Hayam Wuruk. Ambisi Gajah Mada untuk mendudukan Nusantara mencapai hasil di masa ini dari Mulak Tumasek, Tanjung Pura, Bali, Dompo, hingga Seram. Seluruh penguasanya menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Tetapi dikala semua kerajaan yang letaknya relatif jauh sudah menyatakan tunduk, ada dua kerajaan yang sangat dekat, bahkan seperti di halaman rumah sendiri, belum menyatakan tunduk. Dua kerajaan tersebut adalah Sunda Galuh yang berpusat di Galuh dan Sunda Pakuan yang terletak lebih ke arah barat. Kerajaan Sunda Galuh saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Linggo Buana. Di sebelah timur, wilayah Sunda Galuh berbatasan langsung dengan wilayah Majapahit,
di sepanjang sungai Pamali. Sedangkan di sebelah barat, wilayah Sunda Galuh berbatasan langsung dengan wilayah Sunda Pakuan di sepanjang sungai Citarum. Pandangan Gajah Mada untuk segera mungkin menyatukan kedua kerajaan Sunda tersebut ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit bertentangan dengan pandangan kalangan istana, baik Ibu Suri Tribuana Tunggadewi maupun Dia Vijat berpendapat bahwa kerajaan Sunda adalah kerabat sendiri, karena apabila dilihat dari silsilah keluarganya, salah satu leluhurnya berasal dari bangsawan Sunda. Sementara sikap Prabu Hayam Wuruk sendiri terlihat lebih mendukung kedua ibu suri tersebut daripada Gajah Mada. Pada suatu waktu tibalah saatnya bagi Prabu Hayam Wuruk untuk mencari seorang permaisuri yang akan mendampingi dirinya. Maka dikirimlah beberapa juru gambar yang melukis putri-putri yang cantik dari kalangan kerajaan bawahan maupun kerajaan tetangga, untuk kemudian diperlihatkan kepada sang Prabu, dengan harapan apabila adalah salah satu gambar yang berkenan di hati sang Prabu, maka tibalah saatnya bagi sang Prabu untuk menjatuhkan pilihannya kepada putri yang beruntung tersebut. Sudah sekian banyak juru gambar yang kembali membawa lukisannya, namun sang Prabu Hayam Wuruk masih belum berkenan menjatuhkan pilihannya. Sampai tibalah saatnya dikirim juru gambar ke kerajaan Sunda Galuh untuk menggambar putri Dia Pitaloka Citarasmi yang kabar kecantikannya sudah terkenal kemana-mana. Sementara itu, Gajah Mada melihat adanya kesempatan untuk membawa kepentingannya sendiri ke dalam utusan juru gambar Majapahit ke Sunda Galuh. Kemudian Gajah Mada menyusupkan beberapa orang bawahannya, yaitu Gajah Engon menjabat pimpinan utusan khusus, Mapanji Ela menjabat sebagai Sang Arya Raja Prakrama, Pukapsa menjabat sebagai Arya Suradiraja, Pumenur menjabat sebagai Sang Arya Wangsaparana, dan Pukapat menjabat sebagai Sang Arya Pati-Pati, untuk pergi bersama-sama ke kerajaan Sunda Galuh menyampaikan maksud Gajah Mada agar kerajaan Sunda Galuh segera menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Sekembalinya utusan tersebut, Raja Hayam Wuruk ternyata berkenan dengan kecantikan putri Dia Pitaloka Citarasmi dan berniat menjadikannya sebagai permaisuri. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut karena beredarnya lukisan sang putri di Majapahit yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu bernama Sungging Prabangkara. Atas restu dari keluarga kerajaan, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk meminang putri Sunda tersebut melalui perantara yang bernama Tuan Anepeken untuk utusan sang raja tiba di kerajaan Sunda. Rombongan utusan kedua dipimpin oleh Pati Madu yang membawa beberapa macam keperluan untuk meminang putri tersebut, sekaligus membicarakan kapan dan di mana peristiwa perkawinan antara raja dan putri akan dilangsungkan. Setelah pinangan dari Prabu Hayam Wuruk diterima, akhirnya disepakati bersama bahwa Raja Linggabuana Permaisuri dan beberapa bangsawan istana akan berangkat ke Majapahit untuk mengantarkan putri Dia Pitaloka sekaligus melangsungkan secara pesta perkawinan di ibu kota Majapahit. Maka pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah Prabu Linggabuana beserta rombongan ke Majapahit. Tidak terlalu banyak pasukan yang mengiring mereka mengingat maksud dan tujuan sang Prabu ke Majapahit adalah untuk menikahkan putrinya, Dia Pitaloka. Perjalanan jauh mereka tempuh dari Galuh menuju ke ibu kota, Majapahit. Ratusan rakyat mengantar sang putri beserta raja dan punggawa menuju pantai. Tapi tiba-tiba dilihatnya laut berwarna merah bagaikan darah
Ini diartikan tanda-tanda buruk bahwa diperkirakan putri raja ini tidak akan kembali lagi ke tanah airnya. Tanda ini tidak dihiraukan dengan tetap berprasangka baik kepada raja tanah Jawa yang akan menjadi menantunya. Catatan sejarah Pejajaran yang ditulis oleh Danasmita dan naskah Perang Buba yang ditulis Yosepa Iskandar menyebutkan bahwa niat pernikahan itu adalah untuk mempererat tali persaudaraan yang telah lama putus antara Majapahit dan Sunda. Raden Wijaya yang menjadi pendiri kerajaan Majapahit dianggap keturunan Sunda dari Dyah Lembutal dan suaminya yaitu Rakean Jayadharma, Raja Kerajaan Sunda. Hal ini juga tercatat dalam Pustaka Rajayatya I Bumi Nusantara Parwa Kedua Sraga 3. Dalam babat Tanah Jawa, Raden Wijaya tersebut pula dengan nama Joko Susuruhan dari Pajajaran. Upacara pernikahan akan dilangsungkan di Majapahit. Pihak Dewan Kerajaan Negeri Sunda sendiri sebenarnya keberatan, terutama menghubungikan yaitu Hayang Bunisora Surodipati. Ini karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu, tidak lazim pihak pengantin perempuan datang ke pihak pengantin lelaki. Selain itu, ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik Majapahit yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya. Di antaranya dengan cara menguasai kerajaan Dompu di Nusa Tenggara. Prabu Linggabuana memutuskan untuk tetap berangkat ke Majapahit karena rasa persaudaraan yang sudah ada di garis leluhur dua negara tersebut. Berangkatlah Prabu Linggabuana bersama rombongan Sunda ke Majapahit. 10 hari telah berlalu. Akhirnya sampailah rombongan di Majapahit dan diterima oleh para pembesar Majapahit, serta ditempatkan di Pesanggaran Bubat. Setelah rombongan sampai di Pesanggaran Bubat, datanglah utusan Gajah Mada yang menyampaikan maksud Gajah Mada agar putri Dyah Pitaloka diserahkan ke kerajaan Majapahit sebagai persembahan, tanda bahwa Sunggugaluh tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Prabu Linggabuana merasa harga dirinya terinjak-injak dengan perlakuan Gajah Mada tersebut. Namun sebagai seorang pimpinan yang arif, sang Prabu tidak bertindak gegabah untuk dengan serta merata mengadakan perlawanan di tempat. Namun kearifan hati sang Prabu tidak diikuti oleh segenap anak buahnya. Dalam situasi demikian, setiap orang yang berada dalam rombongan tersebut merasa marah dan dilecehkan. Ia mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan mengakui superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri menurut Kidung Sundayana disebutkan bimbang atas permasalahan tersebut karena Gajah Mada adalah pati yang diandalkan Majapahit pada saat itu. Gugurnya rombongan Sunda. Kemudian terjadi insiden perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan demikiannya Gajah Mada oleh utusan negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangannya merupakan hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit, bukan karena undangan sebelumnya. Namun Gajah Mada tetap dalam posisi semula. Para pemimpin Sunda naik darah ketika mengetahui niat Gajah Mada tersebut. Larang Agung, Tuan Soha, Tuan Gempong, Panji Melong, orang Pangulu, orang Saya, Ronggo Kaweni, orang Sireng, Sutarjali, dan Jagat Saya melakukan perlawanan terhadap pasukan dari Majapahit.
Belum lagi Hayam Wuruk memberikan putusannya, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya ke Pesenggarahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda, Linggabuana menolak tekanan itu. Satu lesatan anak panah, entah terlepas dari busur siapa, melaju menerjang utusan Gajah Mada tersebut hingga ambruk. Suasana pun menjadi tidak terkendali. Perang pun tidak terelakkan lagi terjadi di lapangan Bubat. Rombongan pasukan Sunda Galuh yang tidak siap berperang terpaksa harus menghunus pedang dan merentangkan gendawa menghadap pasukan Majapahit yang juga sebenarnya tidak siap untuk berperang. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar di sebuah lapangan di ibu kota kerajaan yang menjadi lokasi perkemahan rombongan kerajaan tersebut, melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan yang berjumlah kecil serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu. Dalam pertempuran tersebut, Maharaja Linggabuana dan Tuas Usus gugur terlebih dahulu. Pasukan Sunda kemudian menyerang ke arah selatan. Pasukan Majapahit dibuat kocar-kacir oleh serangan tersebut. Serangan pasukan Sunda kemudian dapat dipatahkan oleh pasukan Majapahit di bawah pimpinan Arya Sentong, Pati Gawi, Pati Margalewis, Pati Tetek, dan Jaran Bayar. Para menteri Araman dan pasukan berkuda ganti menyerang tentara Pasundan. Serangan tersebut berhasil meluluh lantakan pertahanan sehingga pasukan Pasundan menyingkir ke arah barat daya. Pasukan Pasundan akhirnya terkepung sehingga langsung berhadapan dengan pasukan pimpinan Gajah Mada. Setiap pasukan Pasundan yang menghadang kereta Gajah Mada berhasil disingkirkan satu persatu, sehingga peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Prabu Linggabuana. Para menteri dan pejabat kerajaan Sunda, Dyah Pitaloka bunuh diri setelah ayahanda dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran. Hayam Wuruk menyesalkan tindakan ini dan mengirimkan utusan dari Bali yang saat itu berada di Majapahit untuk menyaksikan pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi Hayam Buniswara Surodipati yang sedang pejabat sementara Raja Negeri Sunda, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana. Di Bali dikenal sebagai Geguritan Sunda agar diambil hikmahnya. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa setelah peristiwa itu, Hayam Wuruk menyelenggarakan upacara besar untuk menghormati orang-orang Sunda yang tewas dalam peristiwa tersebut. Akibat peristiwa Bubat ini, dikatakan dalam catatan tersebut bahwa hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada sendiri tetap menjabat Mahapati sampai wafat. Akibat peristiwa ini pula, di kalangan kerabat negeri Sunda diperlakukan peraturan esti larangan ti keluaran, yang isinya diantaranya tidak boleh menikahi dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak timur negeri Sunda. Perlu dicatat bahwa pada waktu itu yang bersamaan sebenarnya Kerajaan Majapahit juga tengah melakukan ekspedisi ke Dombo, dipimpin oleh seorang petinggi bernama Nala. Dalam peristiwa menyedihkan ini seluruh rombongan Pajajaran tewas, dan dalam beberapa tahun Pajajaran menjadi wilayah Majapahit. Kecelakaan sejarah ini hingga sekarang masih dikenang terus oleh masyarakat Jawa Barat dalam bentuk penolakan nama Hayam Wuruk dan Gajah Mada bagi pemberian nama jalan di wilayah ini.
Peristiwa Boba dalam Kidung Sunda. Kidung Sunda adalah sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa, pertengahan berbentuk tembang, dan kemungkinan besar berasal dari Bali. Dalam kidung ini, dikisahkan Prabu Hayam Wuruk dari Majapahit yang ingin mencari seseorang permaisuri. Kemudian beliau menginginkan putri Sunda yang dalam cerita ini tak memiliki nama. Kidung Sunda harus dianggap sebagai karya sastra dan bukan sebuah kronik sejarah yang akurat. Meski kemungkinan besar tentunya bisa berdasarkan kejadian faktual. Secara garis besar, bisa dikatakan bahwa cerita yang dikisahkan di sini gaya bahasanya lugas dan lancar, tidak berbelit-belit seperti karya sastra sejenis. Kisahnya memadukan unsur-unsur romantis dan dramatis yang memikat. Dengan penggunaan gaya bahasa yang hidup, para protagonis cerita ini bisa hidup. Misalkan adegan orang-orang Sunda yang memaki-maki Pati Gajah Mada bisa dilukiskan secara hidup, meski kasar. Lalu Prabu Hayam Wuruk yang meratapi putri Sunda bisa dilukiskan secara indah, yang membuat para pembaca terharu. Kemudian cerita yang dikisahkan dalam Kidung Sunda juga bisa dikatakan logis dan masuk akal. Semuanya bisa saja terjadi, kecuali mungkin moksanya Pati Gajah Mada. Hal ini juga bertentangan dengan sumber-sumber lainnya, seperti Kakawin Negara Kertagama. Lihat pula bahwa ini perlu dikemukakan bahwa sang penulis cerita ini lebih berpihak pada seorang Sunda, dan seperti sudah dikemukakan, seringkali bertentangan dengan sumber-sumber lainnya, seperti tentang wafat Prabu Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Penulisnya berbeda dengan Kakawin Negara Kertagama. Kemudian ada sebuah hal yang menarik. Nampaknya dalam Kidung Sunda, nama Raja, Ratu, dan Putri Sunda tidak disebut. Putri Sunda dalam sumber lain sering disebut bernamakan Dyah Pitaloka. Satu hal yang menarik lagi ialah bahwa dalam teks dibedakan pengertian antara Nusantara dan Tanah Sunda. Orang-orang Sunda dianggap bukan orang Nusantara, kecuali Pati Gajah Mada. Sedangkan yang disebut sebagai orang-orang Nusantara adalah orang-orang Palembang, orang Tumasik, Madura, Bali, Kochi, Wandan, Tanjung Pura, dan Sawako. Hal ini juga sesuai dengan Kakawin Negara Kertagama, di mana tanah Sunda tak disebut sebagai wilayah Majapahit, di mana mereka harus membayar upeti, tapi di negara Kertagama, Madura juga tak disebut. Semua naskah Kidung Sunda yang dibicarakan di artikel ini berasal dari Bali, tetapi tidak jelas apakah teks ini ditulis di Jawa atau di Bali. Kemudian nama penulis tidaklah diketahui pula. Masa penulisan juga tidak diketahui dengan pasti. Di dalam teks tersebut disebut-sebut tentang senjata api, tetapi ini tidak bisa digunakan untuk menetapkan usia teks, sebab orang Indonesia sudah mengenal senjata api, minimal sejak datangnya bangsa Portugis di Nusantara, yaitu pada tahun 1511. Kemungkinan besar orang Indonesia sudah mengenalnya lebih awal dari bangsa Tionghoa, sebab sewaktu orang Portugis mendarat di Maluku, mereka disambut dengan tembaga kehormatan. Kunjungan Prabu Hayam Wuruk ke daerah-daerah dalam negara Kertagama dikisahkan. Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit melakukan ziarah ke makam leluhurnya yang berada di sekitar daerah Malang, salah satunya di dekat makam Ken Arok. Ini menunjukkan bahwa walaupun bukan pusat pemerintahan, namun Malang adalah kawasan yang disucikan, karena merupakan tanah makam para leluhur yang dipuja sebagai dewa.
beberapa prestasi dan arca peninggalan Majapahit di kawasan puncak Gunung Semeru, Telaga Ranu Kumbolo, dan juga di Gunung Arjuna menunjukkan bahwa kawasan Gunung Bromo, Tengger Semeru, serta Gunung Arjuna adalah tempat bersemayam para dewa dan hanya keturunan raja yang oleh menginjaknya kaki di wilayah tersebut. Bisa disampaikan bahwa berbagai peninggalan tersebut merupakan rangkaian yang saling berhubungan, walaupun terpisah oleh masa yang berbeda sepanjang 7 abad. Wafatnya Pati Gajah Mada. Ketika Gajah Mada wafat tahun 1364 Masehi, Raja Hayam Wuruk kehilangan pegangan dan orang yang sangat diandalkan di dalam memerintah kerajaan. Wafatnya Gajah Mada dapat dikatakan sebagai detik-detik awal dari keruntuhan kerajaan Majapahit. Prabu Hayam Wuruk kemudian memanggil para anggota Dewan Pertimbangan Agung yang terdiri dari keluarga raja, Bre Kuhuripan, Bre Daha, Bre Lasem, Raja Wangker, Raja Metahun, dan Bre Paja. Dalam rapat tersebut tidak dapat dikemukakan seorang yang pantas untuk menggantikan kedudukan Gajah Mada sebagai Pati Amangkubumi. Rapat akhirnya memutuskan bahwa Gajah Mada tidak akan diganti untuk mengisi lowongnya posisi Pati Amangkubumi. Para Hayam Wuruk kemudian memilih 6 Mahamantri Agung untuk selanjutnya membantu dalam menyelenggarakan segala urusan negara, yaitu Empu Tandi terpilih sebagai Wirodomantri, Empu Nala dipilih sebagai Tumanggung Mancanegara, Sertinata Kartawardhana dan Wikramawardhana dipilih sebagai Dharmadayaksa atau Ketua Mahkamah Agung. Patih Dami dipilih sebagai Yuwana Mantri atau Menteri Muda, yaitu sebagai Kepala Rumah Tangga Keraton. Empu Singa terpilih sebagai Sekretaris Negara, bertugas sebagai penyalur segala perintah Baginda. Pekerjaan ini semua dilaksanakan oleh Pati Gajah Mada, seorang diri sebagai pejabat di bawah Prabu Hayam Wuruk. Dengan demikian, betapa pentingnya kedudukan Pati Gajah Mada dalam pemerintahan Majapahit. Jabatan Pati Amangkubumi tidak terisi selama 3 tahun, sebelum akhirnya Gajah Engon ditunjuk Hayam Wuruk mengisi jabatan itu. Sayangnya tidak banyak informasi tentang Gajah Engon di dalam prastasi ataupun naskah-naskah masa Majapahit yang dapat mengungkap sepak terjangnya. Demikianlah setelah Pati Amangkubumi Gajah Mada meninggal pada tahun Saka 1286 atau tahun Masehi 1364, Majapahit mengalami kemunduran. Kegemilangan kerajaan Majapahit yang gila gemilang adalah sejarah kehidupan Pati Gajah Mada. Keadaan kerajaan Majapahit seakan-akan semakin bertambah suram sehubungan dengan wafatnya Tribhuwana Tunggadewi, ibunda Raja Hayam Wuruk, tahun 1379 Masehi. Kerajaan Majapahit semakin kehilangan pembantu pemandu yang cakap. Kemunduran kerajaan Majapahit semakin jelas setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk tahun 1389 Masehi. Berakhirlah masa kejayaan Majapahit. Upacara sareda dilaksanakan oleh Prabu Hayam Wuruk pada tahun Saka 1254 untuk memperingati wafatnya Sri Rajapatani Gayatri atas perintah Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Dalam Negara Kertagama diuraikan dalam Pupu 63 sampai dengan 67. Upacara ini disebut sareda yang dilaksanakan dengan dharma yang harinya pun telah dihitung sejak meninggal 3 hari 7 hari dan seterusnya sampai 1000 hari dan 3000 hari.
Hal ini sampai sekarang di Jawa masih berjalan, yang disebut dengan istilah sarada, seradang yang pada akhirnya disebut naidran, memperhatikan perkembangan agama Hindu yang mewarnai kebudayaan serta seni sastra di Indonesia, di mana raja-rajanya sebagai pimpinan memperlakukan sama terhadap dua agama yang ada, yakni Siwa dan Buddha. Jelas merupakan pengejawantahan toleransi beragama atau kerukunan antara agama yang dianut oleh rakyatnya dan berjalan sangat baik. Ini jelas merupakan nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada umat beragama yang ada pada saat sekarang. Nilai-nilai luhur ini bukan hanya mewarnai pada waktu lampau, tetapi pada masa kini pun masih tetap merupakan nilai-nilai positif bagi pewaris-pewarisnya, khususnya umat yang meyakini agama Hindu yang tertuang dalam ajaran agama dengan pancasaradanya. Sebagai Pati Amangkubumi, Gajah Mada menyampaikan pesan kepada para menteri dan punggawa untuk menyumbang dalam upacara serat tersebut. Pada hari pertama upacara tersebut dimulai dengan pemujaan Buddha. Upacara ini dipimpin oleh pendeta Sattapaka dengan dibantu empu dari Paru. Semua pendeta berdiri dalam lingkungan untuk menyaksikan pemujaan Buddha oleh Sang Prabu. Kemudian menyusul doa yang memanggil jiwa Rajaptani dari Buddha Loka yang ditampung dalam arca bunga. Pada malam berikutnya, dilanjutkan pemujaan terhadap arca bunga yang telah terisi jiwa Rajaptani. Pemujaan dipimpin oleh pendeta dengan samandi dan puji-pujian. Paginya arca bunga dibawa keluar disambut dengan bunyi tambur dan gendarang. Arca bunga kemudian didudukan di singgasana setinggi orang berdiri. Pemujaan dimulai dengan semua pendeta Buddha, kemudian dilanjutkan dengan raja, permaisurinya dan putra-putranya, serta anggota keluarga lainnya. Pada hari ketujuh dipentaskan tari-tarian dan kesenian lainnya dari berbagai wilayah Majapahit. Upacara sarada akhirnya ditutup pada hari ke-8. Pagi-pagi pendeta Buddha berkumpul untuk melakukan pemujaan dengan lagu-lagu pujaan yang diciptakan khusus untuk Rajaptani yang telah berpulang ke Buddha Loka. Arca bunga kemudian diturunkan dari singgasana dengan upacara. Semua sajian kemudian dibagikan habis ke semua undangan. Demikianlah upacara serada telah selesai dan dilanjutkan dengan perbaikan makam Rajapati di Kamalpada. Akhir pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk wafat pada tahun 1369 yang diperkirakan dimuliakan di Tayo, daerah Brebek Kediri, yang digantikan oleh keponakannya Wikramawardhana, suami dari anak perempuannya Kusuma Wardhani. Sedangkan anak Hayam Wuruk dari istri bukan permaisuri, Bre Wirabumi, diberi permintaan di ujung Jawa Timur. Sepeninggalan Mahapati Gajah Mada pada tahun 1364 Masehi dan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi, Kerajaan Pemersatu Nusantara, Kerajaan Majapahit pecah menjadi Kedaton Wetan dan Kedaton Kulon akibat sengketa keluarga yang saling berebut kekuasaan. Pertengkaran keluarga terjadi. Kelompok-kelompok penduduk dibentuk untuk saling mengalang kekuatan, bersengketa untuk merebut posisi kunci kekuasaan. Bau permusuhan dan saling curiga-mencurigai menebar di mana-mana di seluruh wilayah Majapahit. Negeri tak terurus. Rahayu, Rahayu, Rahayu.